Tempat ini mengingatkan aku saat masa kecil. Lihat umurku menjalani sisa hidupku, semua berubah begitu cepat hampiriku. Banyak cita-cita, banyak harapan yang bagi aku adalah energi. Semua berlalu, kini ku telah tumbuh dewasa. Apakah nanti ku bisa beri yang terbaik? Ku ingin diriku Ikut bos. mengejar semua Ikut ya. cita-citaku untuk hidup. Ku ingin Tuh, itu suara apa tuh? Kaleng ya? Kaleng ya? Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Ketenaran tidak selalu membuat hati bahagia. Itulah yang aku alami. Aku, Charlie Van Houten, vokalis grup band ST12. Ramadan kali ini, aku sengaja menyepi dari hingar-bingar kehidupan selebritis yang selama ini lekat dengan kehidupanku. Walaupun tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Selama 2 hari, aku akan tinggal bersama keluarga Pak Sain dan Bu Nursati di Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. dunia pasti berputar, ada saatnya semua harus berubah. Ingat pasti bertukar. Kita Assalamualaikum. hadapi semua. Ke dalam. Masuk. Masuk. Bu. Masuk. Charlie, Iya, Bu. saya Ibu Nursati. Saya mau ikut numpang istirahat di sini, Bu. Boleh ya? Silakan. Masuk. Boleh masuk. Assalamualaikum. Masuk. Ini kayaknya kayak gini, Ibu. Masuk. Aku sungguh tak menyangka keluarga ini tinggal di rumah sempit yang sangat sederhana. Boleh masuk ya? Boleh. Silakan. Lihatin aja kondisinya. Sudah 3 tahun keluarga Pak Sain dan Bu Nursati tinggal di rumah ini. Suka bocor, Bu ya? Bocor sih habis ya. Bocor kalau hujan tuh masuk. Oh, ini kan memang masuk semua kalau hujan. temboknya dari plastik, Sat. Terus ini kalau angin santer tuh, Dek, saya tuh keluar semua anak-anak tuh. Habis hujannya kan hujan gede gitu, hujan angin kan saya takut itu sih kahiberkeun kayak Takut ini ya, Bu, kena angin, Bu. kena angin. Jadi bawa ini yang dituntun, ini yang di air. Namun, rumah yang dibangun di atas tanah milik desa ini pun tak cukup kuat dan nyaman dijadikan tempat berlindung. Allahu Akbar.
bermah besar Mas Lili memuja. tinggal dulu ya. Mau kemana, Bu? Mau cari kapuk? Boleh ikut nggak? Boleh. Ikut Ayo. ya? Iya. Ayo juga ikut ya. Kamu juga Mari, ikut ya? mari, mari. Ikut ya. Biar Bu, Bawa. aku aja Bu. Biar aku yang bawain proses. Bu Nursati kerja sebagai pembuat kasur. Hari ini aku mau bantu ibu ambil kapuk di ladang. Ladangnya lumayan jauh dari rumah ibu. Tempat ini mengingatkan aku saat masa kecil. Jadi aku ingat dulu main di pesawahan seperti ini, hujan-hujanan, kadang juga ikut bantuin nanam bawang, padi. Bagi aku adalah energi yang kadang sekarang ini susah didapat karena aku pulang kampung aja juga susah. Dan ini mengingatkan aku ketika aku masa kecil yang benar-benar banyak cita-cita, banyak harapan yang banyak beribu-ribu cita-cita yang sekarang aku susah sekali dapetin hal-hal yang seperti ini lagi. Wah, sampai juga. Loh, ternyata Yasin sudah ada di sini. Anak ibu yang nomor 3 ini memang biasa bantuin ibu nyari kapuk. Banyak Sin. Aku teringat masa kecil dulu pas manjat-manjat pohon mangga, manjat pohon jambu. Ya aku pengen nyoba lagi, udah lama nggak manjat-manjat. Aduh, Sin, hati-hati Sin. Kena muka gue nih. Jauh banget sih. Nyari buah kapuk ternyata bukan pekerjaan gampang. Aduh, banyak Udah semut. pohonnya tinggi, manjatnya susah, masih ketiban kapuk yang berhamburan. Hidung rasanya gatel banget. Aku di sini aja kayaknya sini. Gue pakai ini aja ya. Pohon kapuk ini bukan milik ibu, tapi milik tetangganya. Ibu hanya membeli buah kapuknya seharga 50.000 untuk satu pohon. Nggak tahan semutnya. Meski kerjanya susah, Bu Nursati nggak pernah ngeluh. Tetap sabar ngumpulin kapuk sedikit demi sedikit. Hebat ibu. Aku juga kagum sama anak-anak ibu, terutama Yasin, yang rajin banget bantuin orang tuanya. Alhamdulillah, selesai juga nyari kapuknya. Badanku sampai pegel dan gatal semua. Aduh, turunnya aja butuh perjuangan. Apalagi naiknya tadi. Sangat menegangkan. Sekarang tinggal bawa karungnya pulang nih. Dan punya anak waktu itu umur sebulan, aku pernah ngerasain bahwa aku nggak punya duit. Dan terus ini aja Bu ya. Sekarang saatnya bikin kasur. Aku mau bantuin Bu Nursati biar kerjaannya cepat selesai. Kapuk yang tadi sudah dikumpulin gak bisa langsung dibikin kasur. Harus dipisahin dulu dari bijinya. Untungnya ibu punya persediaan kapuk yang sudah bersih. Jadi tinggal dimasukin ke sarung kasurnya. Tapi tetap aja repot.
Apalagi butiran kapurnya terbang berhamburan. Jadi kagum sama ibu. Selama 3 tahun ibu kuat menekuni pekerjaan ini. Aku sendiri baru tahu bikin kasur ternyata ribet. Perjuangannya dari ngambil ke pohonnya sampai sekarang. Ini hasilnya berapa, Bu? Segini, Bu? Hasilnya begini tuh dikasih uangnya tuh ada yang 20.000, ada yang 25 gitu. 25 tuh sampai jadi, Ibu ya? Enggak, misalnya nyocok aja begini. Cocok. Iya. Nggak sebanding banget. Upahnya sedikit, tapi kerjanya berhari-hari. Apalagi pesanan kasur nggak selalu datang setiap saat. Jadi berarti setiap hari belum tentu ada penghasilan. Belum tentu gitu. Kadang-kadang kalau nggak ada ya udah nggak pada makan, nggak pada jajan, habis dari mana? Nggak makan. Iya, saya sih sejujurnya banyak. Saya Ayu sih juga? sering. Iya sering nggak makan, nggak jajan, habis dari mana? Dan punya anak waktu itu umur sebulan, aku pernah ngerasain bahwa aku nggak punya duit. Dan Kasur sudah jadi, tinggal diantar ke rumah si pemesan. aduh, berat banget ternyata. Ini sekarang mau jual hasil kerjaan si ibu. Bu. Bawa kasur sambil jalan jauh repot juga. Aku nggak bisa ngebayangin kalau ibu harus ngangkut beban seberat ini sendirian. Berat nanjaknya. Assalamualaikum. Iya nanti ya. Ini pesennya udah jadi. Oh iya, makasih. Mau taruh di mana, Bu? Taruh di dalam. Dalam ya? Iya. Oh, ya udah ini upahnya. Udah taruh tuh, Bu. Iya. Ini uangnya. Bu. Minta tanda tangannya dulu. Oh iya. Kerja sudah 3 hari. Nggak sebanding sih. Ya diperkirakan aja kayaknya nggak sebanding. Nggak apa-apa. Ini adalah rezeki. Mari terima. Ibu kenapa, Bu? Sedih. Tapi kan ada rezekinya, Bu, ya. Disyukurin, Bu, ya. Ibu terima kasih banyak, Bu, ya. Ya, mari, Bu. Assalamualaikum. Hari beranjak gelap, saat untuk menyiapkan buka puasa. Di dapur sederhana inilah ibu memasak. Tak ada peralatan modern di sini. Semuanya serba tradisional.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, waktu maghrib sudah tiba. Aku buka puasa bareng keluarga Pak Sain dan Bu Nursati. Wah, udah mateng Bu nasinya. Udah nih Mas Sakli, makanya Alhamdulillah. juga kayak gini aja nih Wah, ini kesukaan aku Bu. sama Ikan asinnya Bu ya. sama Menu buka puasa di rumah Bu Nursati sederhana banget. Dua ya. Hanya ada ikan asin, lalap, dan sambal. Berdua aja ya. Piringnya cuma ada 4, jadi kita bareng-bareng aja, rame-ramean. Meskipun makan seadanya, tapi aku bahagia bisa merasakan kebersamaan dan kehangatan keluarga ini. Kesederhanaan mereka seakan mengingatkanku pada masa kecilku. Jujur, buka puasa kali ini sangat begitu, maksudnya aku sukai banget dan aku benar-benar merasakan bahwa ini sangat luar biasa. Pengalaman yang memang aku dulu juga pernah seperti ini. Kalau buka puasa biasanya selalu makanannya ini ya Bu. Iya begini. Dan memang selalu ikan asin. Ikan asin ya selalu. Kalau nggak ada ikan Kadang-kadang asin? sama itu apa tuh garam pakai bawang terus buat anak begitu aja. Kadang-kadang ya kalau nggak ada beras ya dibubur pakai bubur gitu. Misalnya kalau pagi abis ini dari sekolah datang sekolah tuh katanya Mimi kok makannya bubur ya abis nggak ada sih toh. Aku sedih mendengar penuturan ibu. Untuk makan sehari-hari pun keluarga ini masih sangat kesulitan. Pernah memang nggak merasakan bahwa semuanya nggak bisa makan satu hari itu. Ya sering gitu. Ini anak-anaknya suka nerima gitu, biar nggak makan ya udah pada diem aja. Sebagai orang tua, aku bisa merasakan kesedihan Bu Nursati dan Pak Sain. Mereka pasti ingin memberi yang terbaik untuk anaknya. Kehidupan keluarga ini membawa ingatanku ke masa lalu yang pahit dan getir. Aku ngerasain banget seperti ini. Dan aku sama istri dan sama bayi anak aku yang paling kecil, aku sama istri cuma punya 1.000. Dan aku cuma makan nasi berdua sama istri. Tapi alhamdulillah aku punya istri yang juga sangat punya mental yang sangat kuat, dan anak aku yang ya anugerah yang dikasih Tuhan, hadiah yang dikasih Tuhan buat keluarga kecil aku sama istriku. Keluarga ini bagaikan cermin masa laluku. Namun aku tak bisa berbuat banyak, hanya doa yang bisa aku panjatkan. Ya semoga keluarga ini dikasih kekuatan sih. Dan memang hidup itu adalah perjuangan. Tuhan pasti akan ngasih jalan buat mereka. Itu aku yakin, asal mereka juga berikhtiar. Saya ngefans sama Charlie.
Saya nangis dari pagi ketemu sama Charlie. Terfikir olehku tak Nyanyi dong. Kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan. Kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Aku sadar, aku bisa besar karena penggemarku. Mereka setia mengikuti perjalanan karirku. Karena itu, aku juga tak boleh sombong atau mengecewakan mereka. Sungguh ku tak sanggup ini terjadi, karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu jatuh air mataku. Banyak asin. Aduh, kena muka gue nih. Ini masakin. Alhamdulillah. Berdua aja ya. Piringnya cuma ada 4, jadi kita bareng-bareng aja, rame-ramean. Manusia yang penuh dosa, berharap Malam kian larut, waktunya istirahat. Sekarang giliranku menemani keluarga ini tidur. kau cuma pasangan jalan hidup. Allah bermasa berikan semua kebesaranmu, Inilah kegiatan Bu Nursati di pagi hari. Pesanan kasur yang tak tentu membuat ibu harus kerja serabutan. Salah satunya mengiris rempah dan bumbu dapur untuk bahan jamu dan menjualnya ke pembuat jamu. Lagi ngapain, Bu? Ini lagi ngupasin kunir buat jamu. Oh, buat dijual? Ya, buat jual. Sedangkan Yasin juga gak kalah sibuk. Lelaki berusia 20 tahun ini turut membantu orang tuanya cari uang dengan cara menganyam kursi. Ini ke depan remaja. ternyata gue bisa dikit tapi cuma agak ribet juga.
Tapi pekerjaan sebanyak gini cuman 20.000. Ya. Iya. Gitar siapa sih? Saya Kamu suka main gitar juga? suka sih. Tapi ya si gitarnya udah rusak ya, gak main-main. Gini banget sih gitarnya. Iya, udah nggak bisa diatur. Gitarnya bukan udah bunyi gitar lagi nih. Bunyi kecapi. Gitarnya parah banget. Ini gue pakai gitar gue aja deh, ya. Iya ya. Aku prihatin dengan kondisi Yasin. Anak ini terpaksa berhenti sekolah demi membantu orang tuanya cari uang. Hebatnya, Yasin tak pernah patah semangat. Aku jadi tertarik membagi ilmu yang kumiliki dengannya. Jadikan cobaan itu anugerah yang bisa merubah ruang yang gelap menjadi indah. Aku hari ini mau bajak sawah. Mau ikutin ngebantuin si bapak. Ayo, Pak. Sekarang aku gantian ikut Pak Sein ke sawah. Di sini bapak kerja sebagai buruh penggarap. Harus nyiapin lahan untuk tanam padi nih. Berat banget narik bajaknya. Mantap. Melelahkan tapi mengasihkan. Gue ditarik 2 kebo. Seru banget deh. Udah lama aku nggak main lumpur di sawah. Loh, kenapa nih kerbaunya? Ngamuk. Ngamuk ngerusak. Rusak sawah orang. Ternyata susah juga ya ngendalin kerbau ini. Gue kira ngeliat kayak di TV-TV orang ngebajak sawah kayak gini gampang banget. Minta maaf ya Pak ya, gara-gara saya ngamuk nih. Kayaknya aku nggak bakat ngebajak sawah. Ini udah lama Pak? Daripada bikin Profesi kerbaunya begini, ngamuk, Pak. aku bantuin bapak mancul aja. Upahnya berapa Pak kayak gini Pak? Upahnya 20. 20. Alhamdulillah Pak ya. 20. Upah yang minim itu tidak setiap hari diterima bapak. Bapak hanya kerja kalau ada panggilan. Biasanya saat musim tanam dan musim panen. Jangan. Ya. Jangan. Ya. Jangan Pak. Jangan. Waduh, aku jadi berantakin kerjanya bapak nih. Jangan. Bapaknya nyari lu paling ngelis bangsa cicak. Nah, kayak gitu. Lempar lagi. Iya. Enggak. Malu aja gua. Pak, buang Pak. Aku nggak bermaksud gangguin kerja bapak. Tapi aku memang takut banget sama kadal.
Jadi nggak enak nih merepotkan Bapak. Ini hari terakhirku bersama keluarga Sein. Aku ngajak mereka jalan-jalan, belanja baju di pasar swalayan. Selama ini Bapak dan keluarganya nggak pernah belanja di pasar swalayan. Aku senang melihat keluarga Pak Sein dan Bu Nursati gembira. Sudah lama mereka nggak beli baju baru. Ya Ibu, alhamdulillah ini dikasih sama Mas Charlie. Doain sama Ibu semoga yang sukses. Anak yang itu apa namanya, yang soleh. Semoga ditingkatkan pangkatnya, itu derajatnya Mas Charlie. Ya. Sama-sama Bu ya. Ya. Aku masih punya kejutan untuk Bapak dan Ibu. Ini ada kambing buat Bapak, Ya. Ibu. Ya. Semoga bermanfaat buat Terima kasih. tolong Binatang ternak ini hadiah buat Bapak dan Ibu sebagai jawaban atas doa mereka selama ini. ini buat nanti dirawat aja bisa berkembang biak, bisa buat biaya sekolah. Nanti, ya. Ya sini bentar. Yuk. Sini. Selain kambing, masih ada lagi kejutan untuk Bapak dan Ibu. Sini. Nih TV. Kini, Ibu nggak perlu bingung lagi cari lauk pauk. Sudah ada persediaan bahan makanan untuk keluarga. Ada yang Cari ya. kepada Allah yang ngabulkan, Allah yang masih rezeki. Terima kasih karena di jalan sama Charlie, Ibu terima kasih gitu. Yang pasti gue sih berharap bahwa ini akan menjadi manfaat buat mereka dan mereka bisa memanfaatkan ini dengan baik dan menjadi tetap membuat mereka tetap semangat untuk menjalani hidup. Meskipun baru 2 hari mengenal mereka, keluarga ini terasa begitu dekat denganku. Aku sudah menganggap mereka seperti saudara sendiri. Ya. Ingat apa yang aku omongin ya. Ya. Semoga berkat mencari semua bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ini saya mendukung program ini nanti dibantu 10 juta ya. Alhamdulillah. Diperbaiki supaya bagus, supaya bisa membina anak-anak yang baik ya. Ini pemerintah daerah selalu membantu kepada pemerintah. Nanti Pak Camat datang membantu program Mas Charlie. Alhamdulillah. Yang di pohon dibantu 10 juta ya. Ya, supaya bisa dibangun. Jangan dipakai apa-apa, dibangun rumah ya. Dibangun rumah, nanti gotong royong dengan masyarakat membangun sendiri supaya manfaat. Punya yang sabar ya. Doakan Mas Charlie supaya tambah hebat ya. Alhamdulillah sama Bupati gitu yang mengabulkan sikan Allah, tapi kan Bupati yang ngasih jalan kepada saya. Semoga pangkatnya ditingkatkan, pejabatannya ditingkatkan, semoga subur, makmur, sukses Bapak Bupati Ampura Abdi. Tadi kan aku bilang gitarmu udah nggak ini. Coba buka ya, ini kali aja manfaat buat kamu.
senang-senang musik ya. Semoga sukses ya anak saya. Gitar ini khusus untuk Yasin. Selama ini Yasin sudah tulus dan ikhlas membantu orang tuanya menafkahi keluarga. Lewat gitar ini, aku berharap Yasin bisa mengembangkan bakatnya di dunia musik. Dunia pasti berputar, ada saatnya semua harus berubah. Ingat pasti bertukar. Kita jangan semua yang ada di dunia. Dunia pasti berputar, ada saatnya semua harus berubah. Kalau engkau tak mampu jadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah saja belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di pinggir danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah rumput saja. Tetapi rumput yang memperkuat tanggul di pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan yang kecil. Tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten. Tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dari dirimu sendiri.